Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Gunawan. Saya merupakan mahasiswa dari kampus Universitas Pancasakti dengan program studi Teknik Informatika, dan dosen pengampun saya adalah Dr. Son Haji. Nah, di sini saya diberikan tugas oleh beliau tentang materi UAS. Untuk materi yang saya ambil yaitu peran pendidikan Islam dalam pengembangan karakter mahasiswa di perguruan tinggi. Ya, oke, langsung kita masuk ke dalam presentasinya. Yang pertama, peran pendidikan agama Islam dalam mengembangkan karakter mahasiswa. Nah, pentingnya pendidikan agama dalam pembentukan karakter. Pertama, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam sangat vital dalam membentuk karakter mahasiswa di lingkungan akademis. Fokus pada pembentukan moral. Pendidikan ini tidak hanya mendidik secara akademis, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral. Nah, tantangan sosial yang dihadapi mahasiswa. Mahasiswa sering menghadapi tantangan sosial yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, karakter yang kuat dan responsif. Pendidikan agama Islam membantu mahasiswa mengembangkan karakter yang adaptif dan responsif terhadap tantangan. Selanjutnya, peran dalam masyarakat. Mahasiswa yang berkarakter baik dapat berkontribusi positif bagi masyarakat di sekitarnya. Next slide. Definisi pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam dan tujuannya. Proses pembelajaran untuk memahami ajaran Islam secara mendalam. Pendidikan agama Islam yaitu adalah mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mempelajari kitab suci dan hadis sebagai dasar ajaran agama Islam. Nah, fokus pada pembentukan sifat terpuji dan perilaku baik, pengembangan akhlak dan moral. Nah, selanjutnya pembentukan identitas Islam, menanamkan karakter dan identitas yang kuat sebagai seorang muslim atau muslimah. Menghasilkan individu cerdas, intelektual dan spiritual yang kokoh. Tujuan pendidikan itu adalah tujuannya. Nah, selanjutnya yaitu menggali tujuan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. 1. Meningkatkan pemahaman agama Islam, membekali mahasiswa dengan pengetahuan agama yang mendalam dan komprehensif. Nah, yang kedua, pengembangan karakter, membentuk sifat dan perilaku mahasiswa yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, menyiapkan pemimpin masa depan, membekali mahasiswa dengan keterampilan kepemimpinan yang beretika dan bertanggung jawab. Yang keempat, memfasilitasi integrasi sosial. Nah, untuk mendorong mahasiswa untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan mengamalkan nilai Islam. Nah, selanjutnya kontribusi pendidikan Islam terhadap karakter mahasiswa. Pembentukan akhlak. Pendidikan agama Islam mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan toleransi. Peningkatan kesadaran sosial. Mahasiswa dibimbing untuk memahami tanggung jawab sosial mereka dalam masyarakat. Nah, selanjutnya pengembangan keterampilan kepemimpinan. Melatih mahasiswa untuk mengambil inisiatif dan memimpin dengan integritas dan etika. Nah, selanjutnya ini peningkatan rasa empati. Nah, ini juga mendorong mahasiswa untuk memahami dan menghargai perbedaan masyarakat. Selanjutnya ini adalah menghadapi tantangan di era modern. Pertama,
dampak negatif di media sosial. Media sosial dapat menyebarkan informasi salah dan memicu perilaku negatif di kalangan masyarakat. Nah, yang kedua, krisis moral. Terdapat peningkatan perilaku penyimpanan di kalangan generasi muda. Menandakan krisis moral yang serius. Nah, tiga, pemecahan sosial. Konflik dan intoleransi semakin meningkat, menyebabkan perpecahan dalam masyarakat yang beragam. Nah, yang keempat, globalisasi. Globalisasi membawa tantangan nih untuk mempertahankan identitas lokal dan nilai-nilai budaya tengah di arus global. Nah, selanjutnya yang kelima, peran pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam dapat membantu mahasiswa menginternalisasi nilai-nilai moral yang kuat untuk mengatasi tantangan ini. Selanjutnya, integrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, pertama yaitu praktik ibadah, mengintegrasi nilai-nilai agama dalam rutinitas sehari-hari. Jadi kita juga harus bukan hanya kita mempelajari ya, tapi kita juga harus mempraktikkan, seperti kita sholat lima waktu dan sebagainya. Nah, etika dalam berinteraksi, mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam hubungan sosial. Contoh, teman-teman sedang berada di lingkungan atau di luar seperti pasar atau apa, itu sebaiknya kalian menggunakan baju yang tertutup atau yang sopan supaya kalian tidak diganggu atau semacamnya oleh yang lain. Nah, yang ketiga, keterlibatan dalam kegiatan sosial, mendorong partisipasi dalam kegiatan masyarakat berlandas prinsip Islam. Nah, banyak nih contohnya ya, seperti kita gotong royong, seperti kita membersihkan selokan di RT itu juga termasuk kegiatan masyarakat yang berlandas prinsip Islam, yaitu kita saling bahu-membahu, tidak melihat perbedaan, dan mau dari suku mana kita saling gotong royong untuk menjaga lingkungan kita. Nah, yang keempat, refleksi diri dengan menggunakan ajaran Islam sebagai panduan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu seperti contoh, teman-teman ingin bermain judol, tapi teman-teman ingat kalau di agama teman-teman itu judol itu sangat dilarang atau bisa dibilang haram ya. Itu jadi patokan teman-teman, karena teman-teman berpikir oh ini di ajaran saya dilarang, jadi saya tidak akan terjerumus ke dalam judol. Nah, itu seperti contohnya. Selanjutnya contoh program pengembangan karakter di perguruan tinggi. Nah, pertama itu adalah program pelatihan kepemimpinan, melibatkan mahasiswa dalam kegiatan kepemimpinan yang beretika untuk membangun karakter mereka. Nah, yang kedua, kegiatan khidmat masyarakat, mengorganisasikan kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan meningkatkan kesadaran sosial mahasiswa. Nah, yang ketiga, workshop dan seminar, menghadirkan pembicara untuk berbagi pengalaman tentang nilai-nilai dalam kehidupan nyata dan pengembangan karakter. Yang keempat, organisasi mahasiswa, mendorong mahasiswa untuk aktif dalam organisasi yang berfokus pada pengembangan karakter dan kepemimpinan. Banyak ya contoh-contoh organisasi apalagi di kampus ya teman-teman. Selanjutnya, nah ini adalah metode pembelajaran dalam pendidikan agama Islam.
berbagai metode untuk meningkatkan pemahaman, yaitu pertama, pembelajaran aktif, mendorong partisipasi mahasiswa dalam berdiskusi dan refleksi untuk meningkatkan pemahamannya. Nah, yang kedua, studi kasus. Nah, ini menggunakan contoh nyata untuk menganalisa isu moral dan sosial dalam konteks agama. Nah, yang ketiga, proyek kolaboratif, mengajak mahasiswa bekerja sama dalam proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, banyak contoh seperti kayak KKN atau apa dan ya sebagainya. Nah, yang keempat, pendekatan interdisipliner, mengaitkan pendidikan agama dengan disiplin ilmu lain untuk pemahaman yang lebih holistik. Oke, selanjutnya slide terakhir itu penutupan, yaitu peran dosen juga penting ya teman-teman, untuk membentuk karakter mahasiswa di kampus. Dosen sebagai teladan, dosen harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai Islam di kehidupan sehari-hari. Nah, ada juga lingkungan yang mendukung, menciptakan suasana kampus yang kondusif untuk mengembangkan karakter. Kegiatan ekstrakurikuler menawarkan kegiatan yang memperkuat nilai-nilai agama dan karakter mahasiswa. Banyak ya contohnya seperti marawis dan apa. Nah, untuk kolaborasi dengan orang tua juga, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan untuk mendukung pengembangan karakter mahasiswa itu juga penting ya teman-teman. Jadi tuh orang tua juga harus tahu apa yang anak-anaknya lakukan di kampus dan apa, bagaimana perkembangannya, bagaimana ya, banyaklah contohnya itu. Oke, seperti ini kesimpulannya, yaitu pentingnya pendidikan agama Islam. Pentingnya agama Islam berperan dalam membentuk karakter mahasiswa menghadapi tantangan moral. Nah, selanjutnya integrasi kurikulum. Nah, memasukkan nilai-nilai Islam di semua aspek kurikulum untuk mengembangkan karakter. Nah, yang ketiga ada pelatihan dosen. Pelatihan dosen untuk dosen tentang metode pengajaran nilai-nilai agama secara efektif. Nah, yang keempat yaitu aktivitas sosial, mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang berlandaskan nilai Islam. Nah, yang kelima, evaluasi dan pengawasan, melakukan evaluasi berkala untuk mengukur dampak pendidikan agama Islam terhadap karakter mahasiswa. Nah, ini yang kena hasil akhir. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan agama Islam dapat mencetak mahasiswa berkarakter dan berintegritas. Oke. Bentuk karakter melalui pendidikan agama Islam. Mari kita bersama memahami bagaimana pendidikan Islam dapat membentuk karakter siswa dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan moral serta sosial di komunitas. Ayo memberdayakan generasi masa depan melalui praktik pendidikan yang efektif. Terima kasih teman-teman. Sekian tadi presentasi dari saya. Mohon maaf bila saya banyak salah atau ada salah kata. Kemungkinan. Terima kasih Bapak Son Haji. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.